Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sabila Harahap dengan NIM 2101112. Saya berasal dari kelas S11C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainul Hibad, NIM 2101132. Saya berasal dari kelas S11C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saila Citria Sufa dengan NIM 2101154. Saya berasal dari kelas S11C. Kami akan menjelaskan materi tentang jaringan penguat, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Jaringan penguat. Jaringan penguat terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan penguat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk menguatkan atau menyokong suatu tanaman atau tumbuhan. Jaringan kolenkim. Kolenkim adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk memberi kekuatan sementara pada tumbuhan yang masih muda, bentuknya prisma pendek maupun bulat panjang. Letaknya, kolenkim ini dapat ditemukan pada batang, daun, bagian bunga, dan buah, dan biasanya terletak di bagian bawah epidermis. Ciri-ciri jaringan kolenkim. Sel-selnya hidup dengan protoplasma aktif, bentuk sel sedikit memanjang. Umumnya, memiliki dinding dengan penebalan tidak teratur. Tidak memiliki dinding sel sekunder, tetapi memiliki dinding primer yang lebih tebal daripada sel-sel parenkim. Lunak, lentur, dan tidak berlignin. Isi sel dapat mengandung kloroplas, makin sederhana diferensiasinya, semakin banyak kloroplasnya, sehingga menyerupai parenkim, juga dapat mengandung tanin. Berikutnya fungsi jaringan kolenkim. Di antaranya, kolenkim memperkuat, menunjang, atau menyokong organ muda yang sedang tumbuh maupun pada herba agar dapat berdiri dengan kuat dan kokoh dari tekanan mekanik atau angin dan beban pada ranting. Kemudian, kolenkim berfungsi sebagai fotosintesis karena ada yang memiliki kloroplas. Kemudian, macam-macam jaringan kolenkim. Macam-macam jaringan kolenkim menurut penebalannya terbagi menjadi 4, yaitu kolenkim sudut atau angular, kolenkim papan atau lamelar, kolenkim tubular atau lakuna, dan kolenkim tipe cincin. Kolenkim sudut atau angular yaitu penebalan berlangsung pada bagian-bagian sudutnya dan memanjang mengikuti sumbu sel. Contohnya pada tangkai daun Vitis sp, Begonia sp, dan Solanum tuberosum. Untuk bentuknya dapat dilihat pada gambar di samping. Yang kedua, kolenkim papan atau lamelar, di mana penebalan terjadi pada dinding sel yang taknesial atau sejajar permukaan organ, sehingga pada irisan melintang terlihat seperti papan yang berderet-deret. Contohnya pada konteks batang Sambucus javanica. Yang ketiga, kolenkim tubular atau lakuna. Terdapat pada kolenkim yang mempunyai ruang-ruang antar sel dan penebalan-penebalannya terjadi pada permukaan ruang-ruang antar sel tersebut. Contohnya pada tangkai daun Salvina, Malva, dan Althaina. Dapat dilihat pada gambar di samping untuk bentuknya. Dan yang terakhir, kolenkim tipe cincin. Pada penampang lintang, lumer sel berbentuk lingkaran. Pada waktu menjelang dewasa, terlihat bahwa karena pada tipe sudut penebalan bersambung pada dinding sel, maka lumen tidak menyudut lagi. Untuk bentuk dapat dilihat pada gambar di samping. Dan dapat dilihat perbedaan antara keempat macam-macam jenis kolenkim tadi. Jaringan sklerenkim. Sklerenkim adalah jaringan tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai penguat yang bersifat permanen pada organ tumbuhan yang sudah tua. Sklerenkim terdapat pada bagian korteks, perisikel, serta di antaranya xilem dan floem. Ada yang tersebar, ada yang merupakan saluran batang, dan ada yang berkumpul. Selanjutnya, ciri-ciri jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim, sel-selnya telah mati dengan dinding sel yang tebal. Lalu dinding sel sekunder yang tebal umumnya terdiri dari zat lignin. Lalu bersifat kenyal. Pada umumnya tidak lagi mengandung kloroplas.
sel-selnya lebih kaku daripada kolenkim. Sel sklerenkim tidak dapat memanjang. Jenis jaringan sklerenkim. Yang pertama, serat-serat sklerenkim atau fibers, merupakan sel-sel yang sudah mati. Dinding sel mengalami penebalan dari zat kayu dan mengandung lamela-lamela selulosa sehingga lumen selnya sempit. Serat ini berbentuk poligon, yaitu segi 5 atau segi 6. Selanjutnya, sel-sel batu atau skleroid. Skleroid terdapat pada bagian tumbuhan antara lain di dalam korteks, floem, buah, dan biji. Dinding skleroid tersusun atas selulosa yang mengandung zat lignin yang tebal dan keras. Nah, gimana penjelasan tadi? Mudah dimengerti kan? Lalu sekian dari kami dan terima kasih.